Jika biasanya kasus bayi yang tertukar hanya terjadi dalam cerita sinetron, rupanya kali ini kasus bayi yang tertukar terjadi dalam dunia nyata. Ya, jagat maya baru-baru ini geger dengan pengakuan seorang ibu bernama Siti Mauliyah. Wanita asal Ciseeng, Bogor, Jawa Barat ini merasa ragu dengan akar genetika si jabang bayi yang sudah dirawatnya sejak melahirkan di Rumah Sakit Bogor 18 Juli 2022 lalu. Kecurigaan Siti sejatinya sudah terasa sejak awal menerima bayi usai melahirkan secara sesar. Namun kala itu pihak rumah sakit menyebut hanya soal tertukar gelang. Seorang suster kabarnya sempat mendatangi kediaman Siti sehari setelah pulang dari rumah sakit, tapi kala itu suster hanya memastikan hanya gelang yang jatuh hingga kemudian tertukar. Tapi setelah kedatangan suster, Siti justru makin merasakan keganjilan dari petunjuk gelang atas nama yang lain. Siti berusaha mengkonfirmasi pihak rumah sakit, namun kala itu respon pihak rumah sakit lambat. Pas udah gitu ditanya, ini bahwa gelang ini terus ketukar bayinya enggak? Kan gitu ya. Kalau gelangnya ketukar, bayinya juga ketukar enggak? Kata suster rumah sakit, dia ngelakkan, enggak, cuma ketukar gelang, pada ketus-ketus katanya. Terus katanya pernah ada perawat yang datang ke rumahnya menukarkan nama, gelang nama gitu. Iya, kita juga dapat informasi itu dari Ibu S ya, dari Ibu S juga. Tapi benar dari sini kan, utusan dari sini? Ya, betul? Bukan utusan, itu perawat mungkin datang karena tidak pernah ada informasi ke rumah sakit. Berarti dia inisiatif sendiri dong dari rumah sakit sini? Kami menduganya seperti itu. Untuk memecah keraguan Siti pada si jabang bayi yang diasuhnya, Siti kemudian memilih menempuh jalur tes DNA untuk memastikan genetika si bayi. Walhasil, setelah hasil lab tes DNA keluar, benar saja rupanya tidak ada kecocokan antara gen si bayi dengan Siti. Kayaknya bukan anak kita, gitu kan. Kata bapaknya nyautin, masa sih mah? Gitu. Ih beneran ini mah kayak siapa ya? Masa iya sih anak kita? Bukannya Pak? Mau udahlah jangan dibahas katanya gitu, nggak mungkin salah rumah sakit kan gitu ya. Orang perawatannya juga katanya lumayan bagus kan gitu. Jadi secara batin psikologisnya merasa bahwa ini bukan anaknya, karena itu ada dugaan seperti gelang yang tertukar, artinya gelang itu bukan atas nama Bu Siti. Kemudian baju yang diberikan Bu Siti ketika diberikan dan diberikan bayinya berbeda. Keraguan Siti pada bayi yang diasuhnya pun terjawab. Siti kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Bogor guna pengusutan. Pasalnya pihak rumah sakit tak kunjung memberi kejelasan ihwal bayi Siti yang tertukar dan di bawah asuhan orang tua lain. Kabarnya pihak yang mengadu yang diduga punya kecocokan genetika dengan Siti juga ogah dimediasi. Peristiwanya ini yang terjadi sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu. Jadi rumah sakit itu sendiri sebenarnya juga baru mendapatkan informasi secara resmi yang tahu betul itu adalah di bulan Mei 2023. Jadi 11 bulan yang lalu, setelah terjadi 11 bulan. Jadi rumah sakit itu baru dapat informasi soal ini. Selama ini rumah sakit tidak pernah tahu juga informasi itu. Sampai dibilangin bayi nggak mau, sampai baju emang ketukar, saya ngasih kuning pulangnya pink ya ke saya itu. Terus udah gitu minta lihat CCTV, nggak direspon, pada ditinggalin dari sama suster rumah sakit. Ini kemarin sempat viral sih kasus ini, cuma pas pertama kali aku nonton aneh banget sih, anak tuh bisa ketukar di rumah sakit. Dan yang bikin aku paling sedih adalah si ibu kan dia oke nih tetap ngerawat anaknya biarpun dia udah tahu kalau itu bukan anaknya, dia rawat setahun, ya udah gitu kan, kayak mungkin emang sosok naluri seorang ibu, apalagi itu anak keempat, ya udah dia rawat aja sampai setahun gitu. Cuma yang aku kesel, kenapa si ibu yang satunya itu tuh nggak mau tes DNA, bahkan susah banget udah disuratin sama rumah sakit, tetap susah, nggak mau ditemuin segala macam, kayak nggak mau kerja sama. Ya kalau dibilang ada unsur sengaja ditukar, oh itu aku nggak tahu sih, cuma ya agak aneh aja kalau si ibu yang satunya tuh nggak mau dites segala macam gitu, bahkan ditemuin aja susah. Pihak kepolisian Bogor pun kini tengah menyelidiki di mana bayi yang tertukar dengan bayi yang kini diasuh Siti. Mungkinkah pihak yang mengasuh bayi yang diduga tertukar dengan bayi Siti mau menjalani tes DNA? Bagaimana pula respon rumah sakit yang dinilai lambat menangani kasus bayi yang tertukar ini? Langkah teknis dan taktis yang kemudian akan membuat terang peristiwa ini, apakah
ada unsur pidana yang terjadi di dalam peristiwa atau kejadian ini. Untuk itu rekan-rekan media dan masyarakat tentunya kami sampaikan mohon bersabar. Oke, jadi aku sebagai anggota masyarakat biasa pasti prihatin ya kalau dengar cerita tentang bayi tertukar terus baru ketahuannya setahun kemudian. Itu pasti sangat devastating ya, sangat menyedihkan bagi semua pihak gitu, kedua belah keluarga. Soalnya kan kita sebagai ibu kan pasti udah ada bonding ya dengan bayi. Terus dilemanya kan, masa saya harus give up bayi yang udah saya rawat selama setahun ini, tapi ternyata ada bayi biologisnya juga yang dirawat sama keluarga lain. Jadi pasti sedih dan prihatin sekali sih. Aku juga nggak tahu solusinya apa. Ya, kasus bayi yang tertukar ini bak lakon drama dalam dunia film. Sejatinya jika pihak rumah sakit bergerak cepat, mungkin saja kasus ini tak berlarut hingga menyingkapkan kerumitan. Apalagi bayi yang sudah setahun diasuh tak mudah untuk dipisahkan. Lantas bagaimana selebriti menilai kasus viral bayi tertukar ini? Mungkinkah mereka akan berhati-hati ketika melahirkan di rumah sakit? Peristiwa ini dapat terang benderang dan kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk ibu dan anak-anak ini, menyangkut psikologis dari seorang ibu dan anak yang mana sang ibu baru saja melaksanakan persalinan namun diduga keras bayi yang dilahirkannya tertukar. Dan untuk rumah sakit ini pembelajaran banget sih, semoga kedepannya nggak ada lagi nih kasus-kasus kayak gini. Anak ketukar tuh sedih banget sih, kayak kita udah nunggu-nunggu terus pas pertama kali gendong, wah kita ngeliat anak kita mirip papanya, mirip mamanya atau apa, tiba-tiba hari kedua dan selanjutnya ternyata itu bukan anak kita. Aku nggak bisa ngebayangin sih. Oh gitu, ya aku sih nggak tahu ya dan nggak bisa terlalu banyak berkomentar karena satu tidak terlalu mengerti kasusnya seperti apa. Mungkin paling ya sebagai sesama ibu ya prihatin dan concern aja, mudah-mudahan ada solusi bagi semuanya. Jika kasus bayi yang tertukar cukup menyedot perhatian warganet, di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Desa Sukamaju, Tapos, Jawa Barat, aksi sadis seorang anak berinisial RAR yang tega membunuh ibunda dan menganiaya ayahnya sekaligus dengan senjata tajam juga menghentak nurani publik. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 21 ini secara sadis menghabisi nyawa ibu yang melahirkannya? Nggak ada informasi itu, jadi baik orangnya. Emang keluarganya baik-baik orang bilang kan. Baik anaknya juga baik. Baik anaknya. Pokoknya semua baik ya. Untuk mengecek kebenarannya. Karena kondisi kamar itu terkunci, maka masyarakat mendobrak pintunya untuk kamar tersebut. Setelah itu mereka melihat dua orang, itu ayah dan anaknya di dalam kamar, kemudian segera mengamankan kedua orang tersebut. Sebagian ada masyarakat juga mengecek ke belakang, ditemukanlah seorang perempuan di belakang. Itu ibu dari istri dari yang punya rumah tersebut. Belakangan terkuak fakta ganjil jika sebelum aksi sadis pada Kamis 10 Agustus 2023 di kediaman korban dan pelaku itu, sehari sebelumnya pelaku mengaku sempat dimarahi kedua orang tuanya. Motif sakit hati karena kerap dimarahi itu yang kemudian membuat RAR tega menghabisi nyawa ibunya dan kemudian melukai ayahnya. Dari kapan dimarahin orang tua? Biasanya dimarahinnya karena apa? Alasan yang mungkin mereka sendiri melampiaskan apa yang sedang terjadi sama mereka. Nah ini sehari sebelumnya sempat dimarahi oleh kedua orang tuanya. Sempat dimarahi dan ada kata-kata yang kurang mengenakan, intinya yang diterima oleh tersangka sendiri, sehingga timbul perasaan jengkel. Kasus yang membuat ngilu nurani ini jelas merupakan masalah sosial yang amat rumit, apalagi tindak kekerasan yang menghilangkan nyawa itu dilakukan oleh orang paling dekat dan di ranah domestik. Lantas benarkah hanya karena motif sakit hati atau ada gejala lain yang membuat orang mudah emosi dan frustasi? Oke lah, mungkin kadang kita juga suka sakit hati sama perkataan orang tua,
ngomel-ngomelin kita, atau mungkin bahkan kita dituduh yang nggak bener gitu kan. Cuma kalau sampai ngebunuh, baik itu orang tua, apalagi orang lain juga, itu kayak nggak banget deh. Ketika kabar aksi pembunuhan mencuat, sejumlah selebriti yang kami minta pendapatnya juga terhenyak. Bagaimana mungkin seorang anak bisa melakukan aksi sebrutal itu? Lantas mungkinkah hanya faktor sakit hati? Atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga si pelaku berbuat brutal dalam kondisi setengah sadar? Aduh, ngeri banget ya. Tapi zaman sekarang tuh kenapa ya banyak banget berita orang tuh bisa ngebunuh seenaknya gitu. Emang nggak mikir apa gimana sih? Apalagi ini orang tua ya. Perilaku sadistis sebagai gejala patologi sosial atau hubungan sosial yang sakit memang kerap terjadi di tengah semua orang berpacu untuk hidup mapan. Obsesi hidup di kota-kota besar yang tak ditopang oleh keteguhan spiritual kerap melahirkan gejala masyarakat dengan mental yang sakit, sehingga hubungan keluarga tak lagi dilalui dengan cara yang beradab. Lantas, bagaimana solusi memecahkan gejala sosial semacam ini? Ya mungkin harusnya dia bisa, misalnya dia diomelin nih dari kecil, ya udah tunjukin aja ke orang tuanya kalau yang dia lakukan itu nggak kayak gitu. Terus dia harusnya membuktikan ke orang tuanya kalau dia tuh bisa jadi anak yang lebih baik. Jangan bentar-bentar tuh tersinggung, bentar-bentar apalagi saya bunuh orang, ya Allah, aku nggak kepikiran banget sih, amit-amit sih jauh-jauh.